Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Semangat belajar pagi hari ini ya. Semangat, Masya Allah, senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Senang juga ketemu sama jamaah yang ada di rumah dan senang juga nih ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Udah sholat subuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Pernah gak sih jamaah ngerasain cobaan itu kok berat banget? Cobaan itu kok banyak banget? Cobaan itu emang banyak ya. Kalau sedikit cobain ya. Cobaan itu biasanya apalagi dalam rumah tangga itu nggak hanya dari pasangan aja, nggak dari anak aja, tapi ternyata dari lingkungan terbesar kita, dari keluarga besar juga bisa, terutama dari mertua. Waduh, pernah denger nggak? Mertua adalah maut. Maaf ya para mertua ya. Atau mungkin menantunya aja terlalu sensitif. Iya, semangat banget di para mertua nih. Kita bahas pagi hari ini ya. Tema kita adalah mertua adalah maut. Apakah seperti itu? Nggak bela diri yang ada di studio. Kita lihat tayangan ya. Ketika Pak Sutri berantem dan masih tinggal di rumah mertua. Kita lihat tayangannya silakan. Oh, kalau berantem di rumah masih ada mertua gitu. Pelan-pelan suaranya. Nanti kedengeran. Volumenya dikecilin. Ustaz Bani, Ya. kenapa sih dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga kita tuh harus mendapatkan hati mertua gitu? Masya Allah. Kalau mertuanya nggak suka sama menantu gimana? Nah, Harusnya gimana kita sebagai menantu? Silakan Ustaz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Sony dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Di dalam surat An-Nisa ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebut pernikahan itu dengan mitsaqon ghaliza. Perjanjian yang sangat kuat. Kata Ar-Rabi' sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, kenapa disebut dengan mitsaqan ghaliza? Karena pernikahan itu adalah amanatullah, amanahnya Allah. Maka ketika ijab qabul, di situ kita melibatkan Allah. Sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kita harus ikut aturannya Allah. Di antara sesuatu yang Allah atur dan Allah tetapkan adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada dua orang tua. Orang tua. Kalau Allah tuh taat. Kita berbakti kepada orang tua. Sebelum menikah orang tua kita ayah ibu, tapi ketika kita sudah menikah, maka ayah ibu dari pasangan kita itu juga menjadi orang tua kita, di mana kita harus berbakti kepada mereka. Maka itu mohon maaf, kenapa menantu harus mengambil hati orang tua? Karena orang tua yang mendidik, membesarkan dia, merawat dia, membiayai pendidikannya dan seterusnya. Sampai kemudian setelah dia berhasil sukses, gajinya siapa yang dapat duluan Bu? Istrinya. Masya Allah, maka di situ kita harus lembutkan hati orang tuanya. Kita sentuh hati orang tuanya agar dia cinta sama anaknya, cinta juga sama kita menantunya. Maka ikhtiar dengan berbagai macam upaya. Cari sesuatu yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Yang tidak suka jauhi, yang dia suka terus usahakan dan upayakan. Oh, mertua saya sukanya martabak, beliin martabak sampai kembung dah. Yang penting kita cari hatinya. Tapi Ustadz, semua yang kami lakukan sudah Ustadz menarik hati orang tua. Tetap benci, salah semuanya Ustadz. Bagaimana ini? Ya sudah, Allah yang nyuruh kita berbuat baik, kita serahkan lagi kepada Allah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, insya Allah balik lagi ke kita.
dengan penuh keikhlasan kita cari ridho Allah. Ya Allah, kau yang merintahkan aku berbuat baik ke orang tua. Sudah aku lakukan ya Allah, tapi orang tua tetap aja nggak baik. Tetap aja kesal. Ya sudah aku kembalikan kepadamu ya Allah. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tetap kau meskipun dia berbuat buruk tidak suka, kita balas dengan kebaikan, Allah akan lembutkan hatinya. Mudah-mudahan suatu saat kelak dia akan sayang dan cinta kepada kita. Masya Allah. Yang penting tetap usaha ya, ikhtiar dan Betul. doa ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Bani, tepuk tangan sekali lagi. Bahas masalah mertua. Jadi ingat dulu mamaku tuh sempat ngelarang aku ke rumah mertuaku gitu. Sempat sedih sih, aku tanya kenapa gitu. Mama aku bilang cari aja istri dulu, istri aja belum punya mau ke rumah mertua katanya gitu. Bener juga ya, istri aja belum punya mau ke rumah mertua, siapa mertuanya? Jamaah, lanjut ya, para mertua siap. Habib Usman, izin nanya Bib. Kan ada filmnya juga atau rame juga Bib, beredar mertua itu selingkuh sama menantu. Astagfirullahaladzim, begitupun sebaliknya Bib. Aduh. Hal mertua itu mahram. Iya kan? Wa ummahatun nisaikum. Ada yang bilang katanya orang tua Surah Nisa itu mahram kan? Berarti kalau mahram tuh gimana perlakuannya? Apakah seperti orang tua kita kalau lagi di rumah? Atau ada adab-adabnya aja yang harus dilakuin, ada adabnya atau harus betul. gimana? Menarik. Nah, Silakan. bukan saya, Habib Usman. Saya kan cuma pengantar doang. Saya nggak ngerti. Nanti saya dilarang ketemu mertua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sallam ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 tadi dijelaskan bahwasanya ibu daripada istri kita itu adalah mahram. Lanjutan daripada Ustadz Bani tadi dalam tafsir An-Nukatul Uyun tafsir Mawardi dijelaskan di dalamnya bahwasanya apa? Itu adalah mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Jadi ketika seorang menikah maka ibunya ataupun bapaknya menjadi mahram. Tapi di sini mahram harus diperhatikan. Tidak boleh ada yang namanya menimbulkan syahwat yang pertama. Nggak boleh berpelukan. Nggak boleh berpelukan. Apalagi ada yang namanya mertua mijitin mantu. Ya kan? Mertua laki-laki mijitin mantu perempuannya. Atau mantu laki-laki mijitin mertua perempuannya. Ataupun sebaliknya. Ataupun di dalamnya ada berpelukannya. Ataupun di dalamnya ada sentuhan yang ditakutkan. Bahwasanya apa? Syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Sehingga apa? Merangsang dirinya, jiwanya siapa? Bagi salah satunya untuk melakukan hal yang Allah tidak ridhoi. Sehingga timbul apa? Timbulnya sebuah perzinahan. Timbulnya sebuah syahwat. Asalnya tidak menjadi iya. Inilah tipu daya syaitan. Oleh karena itu berhati-hatilah. Jagalah auratnya. Jagalah daripada setiap apa yang digunakannya. Karena bisa dampaknya fatal nantinya. Ini zaman udah edan. Edan, benar. Jadi hati-hati. Harus kitanya yang bisa mawas diri dan bisa menjelaskan kepada keluarga kita bahwasanya berhati-hati di dalam menjaga auratnya, pandangannya, perbuatannya, sentuhannya, cipika-cipikanya juga gak boleh. Gak boleh juga. Boleh, hati-hati. Dimulai dari kita ya Bib ya. Hati-hati. Tepuk tangan untuk Habib Usman, Masya Allah, tabarakallah. Gimana yang di rumah? Pengen lanjut? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tetap di Islam itu Indah. Bahasannya masih sama. Mertua adalah maut. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.